ketahui dulu yang memerintah dan diperintah. Ini misalnya kita main wayang tadi. Nah, mungkin mengulang pelajaran yang telah lalu. Ahmad Sirikun nih aktif ya? Atau Pak Musliadi masih aktif? Silahkan dibuka kameranya tadi. Nah, misalnya dengan Bang Atar misalnya. Coba yang memerintah berdiri adalah Tuan Raja. Yang memerintah berdiri adalah dalang. Yang melaksanakan berdiri itu dinamakan pelayan raja. Cara membedakan. Sekarang duduk. Nah, sekarang perintahkan diri tadi berdiri. Nah, perintahkan pada diri. Nah, yang memerintah berdiri tadi itulah sang dalang. Yang melaksanakan berdiri itu dinamakan pelayannya tadi atau hambanya. Bisalah membedakan. Yang namanya perintahnya apa tadi? Berdiri. Itu dinamakan syariat atau perintah sang raja. Yang memerintah tadi adalah sang raja. Yang melaksanakan perintah tadi adalah pesuruh pelayannya. Ngerti tak? Supaya lebih mudah aja kita. Kira-kira mudahlah dipahami. Adapun bentuk perintah tadi macam-macam. Suruh berbaring, ya perintah juga. Suruh berjalan, ya perintah juga. Cuma engkau nanti dapat membedakan berbagai macam jenis perintah. Yang perlu engkau ketahui, siapakah yang memerintah tadi? Mana orangnya? Yang diperintah tadi mana orangnya? Manakah jenis perintah? Nah, ini bukan secara umum lagi lah. Ini secara khusus dalam ilmu pengenalan diri. Karena ilmu ma'rifat itu tujuannya ke diri. Kalau mengenal dirimu, niscaya akan mengenal Tuhanmu. Ampi-ampi sudah batuhan batu. Ampi-ampi sudah batuhan wasi. Ampi-ampi sudah bakurung di kamar. Coba latih dirimu untuk taat kepada Allah tanpa menggunakan batu, tanpa menggunakan tasbih. Kalau tasbih ada jual orang. Ampi-ampi menggunakan batu. Kalau batu kena habis. Jadi gunakanlah dirimu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menggunakan media batu, jangan menggunakan media kayu untuk dekat dengan Allah. Untuk mengenal Allah jangan menggunakan batu. Kalau menggunakan batu, taruh aja di cincin batunya jadi batu api. Ya karucok, simpuni sudah tuh. Dijual ke paman jamunya payu juga. Lakukah orang mukar batu? Adakah? Pesan menyemen pelataran itu. Pesan nyemen teras rumah. Kerucuk jangan tersinggung tadi. Orang tersinggung karena sedikit punya kawan. Sedikit punya kawan tadi. Artinya kawan kada tapi berani berkawan. Ini sedikit penyinggungan, sedikit marahlah. Orang pemarah sedikit kawannya. Orang beriman itu kada tapi wani orang mengawani. Nah, jadi jelaslah. Nah, di sini dalam syariatnya tadi kaji kepada diri kita, jangan di luar diri kita. Bukan menyalahkan di luar diri kita itu salah kada. Bukannya salah.
Tapi kajilah syariat tadi kepada dirimu. Kajilah hakikat tadi kepada dirimu juga. Kajilah ma'rifat tadi kepada dirimu. Jangan di luar diri. Jangan belajar di buku. Nah, jadi tegakkan syariat tadi kepada diri. Nah, syariat tadi apa? Jenis-jenis perintah kepada diri. Nah, macam-macam tuh jenis perintah. Sifatnya adalah laisa kamis laisyun, tidak ada seumpamanya. Antara bos ini dengan atar itu lain-lain, beda-beda perintahnya. Kalau sama, jam ini detik ini sama, karena sifatnya laisa kamis laisyun, tidak ada seumpamanya perintahnya tadi. Nah, karena Tuhan Raja tadi maha kuasa, maha berkehendak, maha mengatur, maha memelihara. Malikin nas, raja manusia. Jelas toh? Malikin nas, raja manusia. Dirimu manusia kan? Tidak kan jelas dirimu manusia. Di diri manusia tuh ada rahasia Allah. Ada rahasia Muhammad. Ada rahasia Adam. Jadi rahasia Allah ada pada diri insan manusia. Nah, jadi syariatullah namanya. Syariatullah itu ada pada diri insan manusia itu sendiri. Jadi syariatullah itu syariat Allah ditujukan kepada manusia. Tujukan kepada dirimu, masing-masing individu mewarisi amanah syariatullah. Jadi masing-masing diri kita tuh diamanahi Allah Subhanahu wa taala syariat. Ini yang maha hidup, yang maha mengatur, yang memelihara. Jadi rajanya yang memerintah diri kita tuh hidup. Orang Banjar sering mengguyur, orang Banjar sering bergaya, bercanda. Tak beherana dulu ini perintah sang raja. Kalau engkau tak kenal sang raja gimana? Engkau, ini orang halabiu. Nah, tapi tak tahu. Kalau nyawa kada mengenalku ya gini. Nah, ikut tiup angin ke barat, ke timur. Tak ada pendirian dirimu. Bukankah aku jar Tuhan adalah rajamu, wahai manusia? Nah, raja manusia malikin nas. Maukah engkau beraja batu? Dibunguli batu kita bila beraja batu. Beraja keris. Keris itu bukan keris yang membunuh, melempar tadi, tapi aku, kata Allah. Begitu juga batu akik tadi. Kan batu akiknya yang hebat, yang orang yang memasangnya, yang menghiasinya. Yang bertuah tadi siapa? Pemiliknya yang bertuah. Tahukah batu bertuah? Misalnya Tuan Guru. Tuan Guru ini pakai cincin. Yang habang tuh apa? Yang merah tuh biasa disebut apa? Merah delima apa? Ya kayak itu. Tuan Guru nih kebetulan bisi cincin merah delima. Yang berberkah tadi. Cincin merah delima yang berberkah. Batu bertuah yang punya berkah. Misalnya cincin ini dibeli di pasar Martapura. Kira-kira berapa harga cincin di Martapura, Pak Jamin? Cincin merah delima. Merah delimanya pang. 1 juta, Pak. Nah, 1 juta. Ya Pak Jamin. Itu bersertifikat kah sudah Pak Jamin? Sudah, Pak. Nah, kebetulan yang makai ini adalah Tuan Guru. Yang makai ini Tuan Guru. Lalu kata Tuan Guru, kalau dihadiahkan si murid ini tadi, si jamaah ini tadi, karena mengambil berkat tadi, batu yang 1 juta tadi bisa jadi 5 juta ditukarinya tadi. Karena mengambil berkat, menituku ada 1 juta, jadi Pak Jamin sama bersertifikat. Mengambil berkat. Siapakah yang dapat berkat? Muridnya kah? Gurunya kah yang dapat berkat? Kira-kira seperti itu, Pak. Yang dapat berkat siapa? Gurunya kah? Muridnya kah?
Gurunya, Bah. Gurunya lah. Gurunya. Ternyata Yang lain bang mana suaranya nih? Yang dapat berkat gurunya kah? Muridnya kah yang dapat berkat? Ini cincin merah delima kalau resmi dijual di toko dengan sertifikat itu 1 juta. Kebetulan yang makai ini ulama besar, tuan guru. Jadi jemaah ini tadi kepengen yang namanya mengambil berkat tadi. Nah, lalu dibelinya lah 5 juta. Siapakah yang dapat berkat di sini? Apakah muridnya yang mencari Gurunya siapa yang dapat untung berkat? Gurunya untung 4 juta. Yang dapat berkat siapa kira-kira? Atar. Siapa yang dapat berkat? Siapa kira-kira? Atar. Siapa yang dapat berkat? muridnya baik. Mikrofonnya. Yang dipanggil. Hah? Muridnya baik. Hah? Muridnya Pak Asnawi bang. Muridnya Pak Asnawi, silakan. Pak Asnawi lagi. gurunya baik. Pak Asnawi. Gurunya Pak Uti bang. Gurunya. Bos Edi gurunya Ajonda bang. Muridnya gua ngambil berkat. Ada yang dapat berkat bukan mencari berkat. Yang dapat berkat bukan yang mencari berkat. Siapa yang dapat berkat? Untung 5 juta, gurunya mendapat berkat guru 5 juta langsung. Ya, siapa yang lain lagi Pak Uti? Siapa yang dapat berkat Pak Uti? Gurunya kah, muridnya kah yang dapat berkat? Dari cincin bertuah tadi, merah delima. Gak ada, Bang. Gak ada. Yang dapat berkah. Tapi siapa yang dapat berkah? Gak ada, karena kita nggak tahu, Pak. Itu urusan Allah yang Keduanya nggak ada. Iya. Hah? Keduanya nggak dapat berkah. Iya, Bang. Gak ada berkah. Dua-duanya karena Allah yang ngatur. Ahmad Sidkan, siapa yang dapat berkah? Akar Ucok, siapa yang dapat berkah Akar Ucok? Pasaran, siapa yang dapat berkah? Gurunya, guru. Gurunya, Muslim, siapa yang dapat berkah? Gurunya baik, dapat berkat duitnya langsung. Muslim Adi, Pak Muslim Adi, siapa yang dapat berkah? Dua-duanya dapat, Pak. Siapa? Dua-duanya murid sama gurunya sama-sama dapat berkat. Ya, Abdul Jadi, Bang Ian, Pak yang gurunya Pak Haji Rustam. Siapa Pak Haji Rustam? Gurunya Eja, siapa yang dapat berkah? Yang berujung Bang bahai. Atta, siapa? Ya. Yang berujung yang dapat berkah bahai. Kemudian Bang Hatta. Gurunya, bahai. Gurunya Bang Nain. gurunya dengan muridnya baik, gurunya dapat duit, muridnya dapat batu. Bauti. Siapa yang dapat berkah Bauti? Kalau pendapat saya nggak ada, Pak. Karena itu Allah yang ngatur yang mana yang dapat berkah itu. Ya. Kemudian lanjut Bauti dulu. Bauti. Iya. Mana ya, Pak? Dua Semuanya aja pilihan, bukan 3, 2 aja pilihan. Gurunya kah, muridnya yang dapat berkah? keduanya, Pak, dapat berkah, Pak. Keduanya. Ya, Pak. Kemudian Tauhid official, silakan. Gimana, Pak? Siapa yang dapat berkah, gurunya kah, muridnya kah? Mungkin dua-duanya. Nah, Mohon maaf, saya tidak tahu.
Ya. Mungkin dua-duanya. Tapi kalau sejatinya kan berarti Allah juga ya, Bah. Itu kalau disambungkan dengan At-tahiyatul mubarakatuh syahadu thayyibatul lillah, itu kira-kira gimana itu, Bah? Segala keberkahan milik Allah gitu. Nah, kan Allahnya sudah mewujud. Allahnya sudah mewujud lah. Nah, di sini orang yang berma'rifatullah. Nah, siapakah yang dapat berkah? Berkah itu adalah kelebihan. Nah, berkah tadi. Kalau cuma batu cincin, nah kalau cuma batu cincin tadi yang merah delima, kalau beli di toko pun banyak, sertifikat lagi 1 juta. Nah, yang dapat keberkahan itu adalah orang yang mendapat kelebihan daripada sesuatu tadi. Yang dapat berkah tadi siapa? Gurunya tentunya. Yang cuma modal 1 juta dapat berkah 4 juta. Itu berkah. Berkah itu yang nampak. Ya. Ya, sebentar lagi ya. Setengah jam lagi ya. Ya, sebentar lagi. Tunggu. Tunggu. Ya, sebentar lagi ya. Omnya. Ya, tunggu lah Mama. Ya, tunggu sebentar. Nah, jadi yang dapat berkah tadi adalah gurunya. Modal 1 juta dapat 4 juta. Itu nambah berkah tuh. Nah, berkahnya nampak. Nah, berkahnya tadi nampak. Nah, 4 juta dapat beli susu, beli beras. Nah, dapat uang 4 juta. Nah, itu nambah berkah tadi. Sementara engkau cuma dapat batu. Yang ditanyakan tadi berkahnya, berkah daripada batu itu apa? Berkah daripada batu tadi apa? Berkah daripada batu permata merah delima tadi berkahnya apa? Assalamualaikum. Berkahnya tadi ya dapat duit yang harganya 1 juta, ditukar muridnya 5 juta, untung 4 juta muridnya tadi. Lalu jadi berkah. Apa berkahnya? Ya keuntungan tadi, kelebihan harga. Nah, kalau masalah batu bisa aja lagi beli 4 biji, beli 5 biji kalau mencari batu. Jadi yang dapat berkah daripada batu itu tadi adalah gurunya. Nah, dapat beli beras, dapat beli ikan, dapat beli pakaian anak istri dan lain sebagainya. Yang dapat berkah adalah gurunya. Nah, engkau dapat apa? Ya dapat batu akik. Nah, untung juga asli. Kalau kada asli Bang Bajian Widren, nah terima namanya berkah tadi. Kalau kada asli, cuma 200.000. Nah, engkau itulah berkah dapat batu. Cuma batunya kada bersertifikat. Yang dapat berkah tadi gurunya, himung hatinya, sana gembira. Nah, itu bukan salah gurunya. Nah, karena kada mematok harga tadi. Nah, kada ada yang salahnya tadi. Yang dapat berkah di sini adalah gurunya tadi. Nah, sekiranya cukup sampai di sini dahulu silaturahmi kita tadi dan sedikit tentang penyampaian tentang makna daripada syariatnya, baik syariat secara tertulis maupun secara langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hendaklah kita tahu tadi yang memerintah siapa, yang diperintah, yang melaksanakan perintah siapa tadi. Nah, yang jenis perintahnya kita tahu. Nah, tujukan semuanya kepada diri, kaji kepada diri. Yang memerintah
yang maha hidup, yang maha mengatur, yang jadi raja di diri. Kemudian kenali jenis perintahnya. Kira-kira cukup sampai di sini dulu. Atas segala kehilapan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.